Dulu ya nggak apa-apa ya kita bilang. Okay. Mama sama Kak Anggi nggak setuju pakai hijab. Jadi Anggu sampai banting barang endorse, terus teriak di rumah. Teriak kayak orang gitu. Kenapa Kak begini? Iya. Karena Anggu bilang kan, saya ini perempuan, kenapa saya yang kerja? Masih muda Kak. Mereka diam, tidak berkata-kata. Saatnya bilang kamu kelas. Alright, nice people. Oke Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Ini orang akhirnya datang juga di studio. Berapa kali sudah lama kemudian kita atur janjian. Alhamdulillah, kesempatan ini tidak boleh saya sia-siakan. Tapi sebelum saya present orang ini, dan teman-teman sudah banyak request di kolom komentar, bahkan di awal-awal saya bikin podcast. Siapa lagi? Kalau gitu langsung kita kasih pantun saja. Kalau datang hujan gerimis, cobalah datang ke Pantai Losari. Inilah dia selebgram paling hits. Dialah Anggu Batari. Anggu. Halo Kakak. Akhirnya datang Rijal. juga di. Alhamdulillah. Finally ketemu jadwalnya. Finally ya. Karena Kak Rijal juga sibuk. Wah, sibuk. Disclaimer dulu, dia lebih sibuk ya. Dia lebih sibuk. Tiap saat visitnya, masya Allah. Amin. Ampun deh, luar biasa. Amin. Berarti tadi sebelum kesini visit. Tadi sebelum kesini endorse dulu. Endorse. Nggak makan. Nggak endorse. Kakak Anggu, terus terang saja nih Kakak Anggu, saya itu pertama kali lihat Kakak Anggu itu di film yang Halo Makassar ya. Itu luar biasa sekali, menyedot perhatian siapa talenta muda Makassar berbakat ini. Dan ternyata orangnya sudah verified. Aduh. Kakak Anggu memang awalnya suka film ya, atau memang suka warawiri di depan kamera atau gimana? Kayaknya kayak profesional banget begitu. Ini ada fun fact sih sebenarnya Kak. Oh gitu. Karena dulu waktu aku kecil masih TK, suka Kak bicara sendiri di cermin. Serius? Sumpah sampai dikira Kak gila. Suka memang bicara. Suka bicara sendiri. Dari kecil? Dari kecil. Disuruh atau sendiri? Sendiri. Wih. Kayak kamu tuh kenapa sih? Ya. Jangan nangis dong. Padahal diri sendiri. Di cermin suka acting ngobrol. berarti. Ya kayak gitu, suka nonton sinetron. Jadi suka peragakan di cermin. Jadi ngomong sendiri dari hati ke hati. Dari awal situ. Dari awalnya situ. Iya. Respon orang tua? Karena takutnya anaknya dikira sinting, jadinya ada kakak sepupuku disuruh tinggal di rumah temani Kak. Mungkin karena dipikir ini kesepian, kayaknya karena kakaknya sama adiknya cowok, jadi supaya ada temannya bicara daripada cermin terus. Karena kalau tidak ada kakak sepupuku waktu itu tinggal di rumah bisa bicara terus cermin. Memang hobinya bicara ngomong gitu ya. Hobinya memang luar biasa dari kecil memang. Tapi memang Kakak Anggu ini awalnya itu main film memang sudah lama, maksudnya kepengen kemauan sendiri atau memang diajak ditawari gitu. Jadi waktu film kemarin itu kan sempat sebenarnya Anggu ini tuh orangnya tidak ambisius Kak. Apa-apa. Masa sih? Sebenarnya dulu. Ini bicara dulu nih. Okay. Tidak ada ambisius sama sekali. Mau ada rezeki alhamdulillah, tidak ada juga ya tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman pada saat itu dulu itu kan Anggu dulu manja sekali ya. Apa-apa tuh serba diantar jemput bapak. Cuman waktu itu bapak lagi goyang usahanya, sempat yang namanya juga wirausaha ya. Sempat goyang, alhasil Anggu harus terjun. Jadi dulu Anggu juga punya manajemen model waktu itu. Terus Anggu bilang sama manajer, Kak kasih Anggu job. Pokoknya non-stop, apapun itu yang penting halal, terus untuk bantu bapak. Jadi sambil kuliah itu Kak, pokoknya sampai tengah malam, subuh tidur cuma 3 jam, tapi kuliah tetap, karena mama selalu bilang kuliah itu nomor 1, terus tetap kerja. Jadi kayak misalnya ya Kak, waktu di kampus masih makeup tebel nih, karena kan kampus tuh biasa dari pagi sampai siang. Jelas. Ya kan, pagi sampai siang, nanti lanjut sore lagi. Lagi. Itu sambil makeup tebal, pakai masker, sambil belajar. Nanti pas jam 10 ceritanya istirahat, itu aku lanjut job, lanjut kuliah lagi. Jobnya itu model gitu maksudnya? Model-model catwalk, foto-foto. Terus lanjut kuliah pulang jam 5 sore, lanjut model-model lagi sampai malam. Kayak gitu. Jadi pas ada film? Itu aku diketawarin, kamu ikut ini. Jadi aku semuanya diserbu demi bantu bapak waktu itu. Niatnya baik. Saya suka anak-anak muda yang kemudian fight untuk kemudian membantu orang tua. Semangatnya di situ kayaknya Kakak. Jadi yang tadinya tidak ambisius sekarang
lihat bapak sudah memutih Ya, rambutnya, betul. usahanya juga tidak selamanya di atas. Betul. Jadi kita tuh apa ya gunanya? Masa kita terus yang dikasih jajan? Kita harus gantian dong. Oh, tapi kan kakakku kan satu-satunya perempuan berarti tadi ya. Iya. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak kedua diapit 2 cowok. 2 apit 2 cowok. Luar biasa. Berarti memang paling disayang. Makanya tadi dikatakan saya awalnya manja, Kak. Manja sekali, Kak. Manja sekali. Itu sampai pakaian dalam It's okay. semua mama urusin. Wih. Tapi pokoknya apapun itu dilarang cuci piring, takut. Pokoknya mamaku tuh kan saya tipe orang Iya, yang iya. mau kerja, tapi Oke. mamaku, jangan nanti Jangan. tangannya kasar. Jadi terbentuk manja. Cuman Oke. waktu itu mama sakit, kena sakit stroke. Jadi amburadul. Kita ini kayaknya punya sayap kita tuh patah jadinya. Gitu ya. Karena mama yang ceria, mama yang cerewet, mama yang menghidupkan suasana, jadinya sakit kita kayak Luar biasa. alhasil tidak jadi manja. Akhirnya tidak menjadi manja dan kakak Anggu juga sudah menjadi seorang entrepreneur. Aduh, Benar kan? amin. Benar kan? Seandainya saya cewek, saya beli itu. Waduh, Seandainya saya cewek. beliin istrinya dong. Iya. Ternyata dia bocorkan kita di sini. Kakak Anggu, Iya, ini Kak. yang seru kan adanya media sosial kakak Anggu. Betul. Saya tuh kadang-kadang berpikir, enaknya jadi Anggu Batari. Waduh. Motong gak kurasa jadi Rijal Batari gitu. Motong gak kurasa tuh, luar biasa. Sudah punya banyak pengalaman, cantik pula, Amin, terus amin. punya usaha dan Aduh, sebagainya. amin. Banyak bantu para pengusaha-pengusaha juga untuk naikkan brand awareness daripada brand-brand yang ada di Kota Makassar. Jadi Anggu Batari yang sekarang itu kayak gimana sih sekarang ini? Iya. Apa ya? Ya. Lebih kayak happy. Benarkah nyaman menjadi seorang seperti sekarang kayak Anggu Batari menjadi seorang selebgram lah, apalah istilahnya ya, influencer lah, apalah segala macam. Pasti ada plus minusnya. Oke. Cuman lebih banyak plusnya. Oke. Plusnya itu kita bisa lebih banyak bantu orang. Baik. Terus kalau kita mau urus sesuatu lebih gampang. Oke. Jadi bener-bener itu sosial media yang tadinya ya kita harus effort ketemu Betul. face to face. Ini kalian cuman buka headphone udah Oke. lihat semuanya. Jadi memang banyak sekali kemudahan melalui sosmed yang dulunya itu kan tidak ada ya yang namanya Iya. mempromosikan produk, Nggak belum ada. ada. Masih cara manual, Iya. konvensional. Tidak ada tuh yang tahu masa depan bakalan jadi seperti ini. Jadi memang mengalir seperti air. Dulu tuh Oke. Anggu tuh memang tipe orang yang suka apa-apa di video, makan di video. Oke. Dulu kan dekat rumah ada sawah. Ah. Sawah di video. Hai guys, ini sawah orang. Oh memang awal-awal Emang gitu. suka video Memang sinting memang kita deh. kayaknya. Betul. Memang. Tapi karena gabut, Gabut. alhasil banyak yang follow terus nggak tahu juga kenapa dia follow ya. Ini menarik ini. Ini juga Ini saya mulai ke intinya. Oke. Pernah sih nggak teman-teman followersnya kakak Anggu Iya. pernah menyampaikan direct message atau apa misalnya, Kak saya follow Kak Anggu tuh karena ini, karena Oke. dapat kayak ini. Apa sih biasa alasan orang sehingga mau ikuti Anggu Batari? Karena katanya saya itu kajili-jili. Oke, satu kajili-jili ya. Ini memang dari awal sebelum datang ke sini kajilinya luar biasa nih orang ya. Oke, itu pertama. Iya, terus katanya sering ceria katanya. Ceria. Dia suka nonton happy yang tadinya katanya galau, gelisah, galau, merana karena. Iya. Katanya dia suka galau, terus tiba-tiba kalau lihat story kayak katanya mood buster. Wih, mood Katanya buster. seperti Katanya. itu. Oke, berarti itu kebanyakan kesan-kesan jadi sehingga orang kemudian mau ikuti daripada Anggu Batari. Iya, awalnya kan nggak sengaja bikin video, orang sengaja. suka happy. Terus Anggu juga tipe orang yang suka kalau lihat orang happy, Oke. jadi dilanjutin aja. Oke, dan Gitu. itu ternyata bisa menjadi cuan. Alhamdulillahnya seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Berarti saya bisa simpulkan gini kakak Anggu. Berarti kakak Anggu ini sekarang ya termasuk seorang yang memang hobinya yang dibayar. Betul ya. Betul sekali. Karena Luar saya biasa. sangat menikmati kan biasanya meskipun capek, keringat dan segala macam, tapi kalau kita udah misalnya hasil editnya di videonya dilihat, wah happy lagi. Pokoknya memang hobi yang berbayar lah. Hobi berbayar apa segala macam. Alhamdulillah. Tapi kan gini Anggu, cewek ki ini. Iya. Iya, cewek ki apa segala macam lah. Kita tahu lah aktivitasnya. Kalau kita lihat biasanya kan, aduh, storynya kakak Anggu itu udah titik-titik. Saya bilang ini kapan orang tidak ada tidurnya ini? Kayaknya dari pagi ketemu pagi lagi ini. Sebenarnya bagaimana dibalik Anggu Batari daily activity-nya ini? Walaupun biasa bikin kan, Iya.
apa sih daily in my life Iya, bikin konten day dan in my life. ya apa segala Itu baru macam. sih bikinnya. Ya, tapi kan saya enggak terlalu percaya itu. Oh iya. Iya, ya, maksudnya Kadang dibuat-buat. Iya, kadang dibuat-buat. Tapi yang sebenarnya gimana ini Kakak? Iya, jadi kan mungkin ada yang Memang- berpikir, ih kenapa ini story-nya titik-titik Ya. gitu kan. Kapan beraktivitasnya, kapan diuploadnya, kan butuh effort untuk edit. Siapa yang edit? Nah, ini mungkin banyak yang belum Ya. tahu kalau Anggu sendiri divideoin sama kakak. Divideoin video sendiri, ngendorse, tapi edit sendiri. Jadi waktu Oh my ngeditnya God. itu emang sering tidur subuh sih akhir-akhir ini. Karena gini Kak Rijal, kan aku percaya sekali ya, kalau sukses itu tuh tidak pernah yang namanya santai. Kalau santai nggak bakal bisa sukses. Jadi memang harus butuh effort yang lebih. Kayak misal kita kan dikasih 24 jam ya dalam Yes. sehari, tidak 25 jam, 26. Mau dibayar juga tidak bisa ya, tetap Betul. 24 jam ya. Iya. Gimana caranya kamu memanfaatkan 24 jam itu, dan dalam satu hari itu kan berkah ya. Kita Betul. hidup, kita bernafas, kita bisa menghirup udara segar dengan gratis, itu kan berkah. Jadi kita harus manfaatkan sebaik mungkin dalam satu hari ini. Apa sih makna hidup dalam satu hari ini? Bermanfaat Oke. tidak? Jadi kayak gitu. Lebih kepada ke situ Kakak ya. Iya. Tapi akhirnya saya melihat bahwa saya kurang tahu ya bagaimana kalau teman-teman yang lain termasuk Anggu. Kadang-kadang yang selalu didoakan kita netizen itu, Kak jaga kesehatan Kak, Ya. jangan terlalu capek. Kalau saya kan spesialis keluar daerah kok dong gitu. Iya. Kalau saya kan anak-anak daerah masuk-masuk kampung dan sebagainya. Kak capek itu Kak dari ke kabupaten ini, Iya. kota ini apa segala macam Kak. Istirahat apa segala Betul. macam. Dan saya berapa kali memang bisa dikatakan sih sebenarnya hampir tiap hari sakit kalau saya. Oh. Tapi ya mungkin karena sudah menjadi kebiasaan. Dan memang saya siapkan pita. Kalau Kakak Anggu sendiri, Iya, Kak. kan kayak pernah kita lihat Atta Halilintar sampai 26 lah. Oh iya benar. Karena kerjanya yang effortnya besar sekali. Kalau seorang Anggu Batari nggak pernah sakit kayaknya ya. Alhamdulillah banget ya Kak. Iya. Ini Anggu mungkin diberikan jasmani dan rohani ya. Asik ya. Jadi memang dari dulu, dari kecil itu jarang. Tapi amin, semoga Amin, sampai amin, sekarang amin. jarang sakit memang. Alhamdulillah. Cuman kalau memang ada yang kayak sinyal-sinyal mau sakit, itu pasti Anggu bilang, terus nanti istirahatnya harus tidurnya kayak seharian. Oh, Jadi oke, itu sama. sebenarnya gini Kak, kalau kesehatan kan itu sebenarnya nomor satu, itu Nomor harta satu yang itu. paling berharga. Jelas. Mau kalian kerja kiri kanan, kalau sakit ya tidak bakalan bisa Betul. jadi. Betul. Urusan apapun tidak bisa berpikir, tidak Oke. bisa melakukan aktivitas. Jadi kesehatan itu nomor satu. Kesehatan itu murah, tapi kalau udah sakit menjadi mahal. Nah makanya kenapa kalau Anggu udah ada sinyal, jangan dipaksa, istirahat. Karena kalau sudah tumbang, itu lebih gawat lagi, lebih berhari-hari lagi, terpending jobnya. Jadi mending satu hari, ini kalau udah ada sinyal nih, ya udah nggak perlu obat, tidur aja. Istirahat saja. Seharian, betul full seharian. Jadi kayak seharian sambil nonton drakor. Itu kayak itu sih lebih. Iya, lebih kepada ke situ ya. Lebih ke me Kakak, time. saya percaya sekali bahwa apa yang dilakukan dan apa yang diraih oleh seorang Anggu Batari hari ini tentu tidak serta langsung begitu saja. Betul. Ada sebuah yang mungkin menjadi kalimat motivasinya, ada mungkin prinsip hidup yang dipegang. Apalagi baru saya tahu ternyata boleh juga orang Bugis juga, Kakak Iya, ya. Bugis sama. Togi Bone. pada iya. Ya. Makanya saya mau tanya apa sih prinsipnya seorang Anggu Batari, atau mungkin pernahkah ada papaseng yang pernah mungkin disampaikan sama orang tua tak, nah ingat kina gini-gini apa segala macam, pernah nggak ada sih kalau Kak Anggu lagi down-downnya tiba-tiba langsung ingat kata-kata mungkin yang pernah disampaikan oleh orang tua, atau Iya. mungkin pernah baca buku atau apa segala macam. Ini mungkin Anggu yang dulu ya, Iya. yang masih egois dulu. Awal-awal nge-endorse tuh masih jarang ada endorse ya. Oke. Itu awal-awal nge-endorse ya bisa dibilang puncak-puncaknya endorse itu Anggu hampir di rumah full endorse. Terus di situ sifat sombong dan sifat egoisnya Anggu pernah muncul. Oke. Di situ Anggu sambil nge-endorse dari pokoknya sampai subuh. Mungkin karena capek juga ya. Jadi Anggu sampai banting barang endorse, terus teriak di rumah. Teriak kayak orang gitu. Kenapa saya? Kenapa saya yang harus kerja? Masih muda Kak. Teman-temanku semua happy nongki. Iya. Mau Kak juga sama teman-teman, dulu sedih deh jadi. Okay. Itu aku sedih karena aku merasa bersalah. Terus aduh, tisu. Jadi itu di situ pas aku teriak kayak teriak teriak di rumah gitu.
teriak di rumah. Di rumah. Terus semua orang rumah diam. Terus bapak juga diam. Terus aku di situ ngelihatnya, mereka diam, tidak berkata-kata. Jadi aku di situ merasa bersalah sekali, kayak ya ampun, kenapa Kak begini? Iya. Terus di kamar Anggu ini kan sholat, minta ampun sama Allah. Kayak aduh, kenapa saya sombong gitu kan? Banyak orang yang mau kerja tapi maksudnya susah cari kerja. Susah. Ini dikasih loh pekerjaan, dikasih keberkahan, tapi kenapa mengeluh? Terus mengeluhnya teriak-teriak, terus ada orang tua dan orang tua kayak dia merasa bersalah. Terus di situ saya bilang sama Allah kan, ya Allah, saya janji tidak bakal mengeluh lagi. Insya Allah saya lebih semangat lagi untuk kerja, karena saya juga takut kalau Allah marah sama kita atau sama hambanya yang tidak mensyukuri berkah yang dikasih. Mungkin Allah sudah bicara bilang, takutnya gini, Allah bilang, ini anak dikasih berkah tidak bersyukur, ya udah kita kasih ke yang lain. Jadi setahu aku banyak orang yang mau cari kerja, susah cari kerja. Kalau kita dikasih pekerjaan mau banyak ya gitu, harus tetap bersyukur, tetap semangat. Kalaupun capek ya istirahat, ya kan, jangan ngeluh. Karena semua orang pasti mau ada di posisimu itu. Betul. Sih. Jadi titik baliknya di situ kan. Iya, jadi pernah mengalami yang namanya sombong. Ya merasa sombong. Iya, merasa aduh, padahal kita tuh siapa? Kita tuh cuman kalau Allah marah tuh, kamu tuh siapa? Jadi takut deh, nggak mau lagi. Aku ngeliat orang tua aku diam, terus matanya kayak diam, pokoknya kayak merasa maksudnya bersalah. Diam. Karena aku bilang kan, saya ini perempuan, kenapa saya yang kerja? Kenapa? Maksudnya Anggu jengkel juga sama kakaknya, adiknya atau? Sebenarnya marah ke diri. Karena saya nggak jarang nongki sama temanku. Kak, jadi kehidupanku itu tuh Kak, kerja. Nggak pernah nongki sama teman. Tapi mungkin waktu itu ya. Iya. Alhamdulillah sekarang aku bersyukur. Kenapa dari dulu aku kerja, hasilnya aku dapetin sekarang luar biasa. Itu juga yang membuat saya terinspirasi dari seorang Anggu Batari. Kalau mungkin dilihat kebanyakan bahwa Anggu tuh enaknya hidupnya, orang kaya apa segala macam. Tapi guys, bahwa itulah tadi kenapa kemudian saya mengundang kakak Anggu. Beliau teman saya pernah sepanggung dengan beliau. Banyak hal yang bisa kita petik. Salah satunya itu karena memang kadang orang melihat kita itu hanya dari luar saja apa yang kita posting. Dia tidak tahu bagaimana effortnya kita kakak Anggu dan sebagainya. Betul. Dan ternyata kakak Anggu pernah mengalami titik balik di mana, aduh kenapa sih harus saya? Kenapa saya gitu ya? Masih banyak yang lain. Kenapa kadang usiaku yang masih muda ini tidak sama Kak dengan seusiaku gitu ya? Kira-kira gitu kan. Kita kan biasa ngelihat teman-teman kita nongki sama temennya kayak ada rasa, ada rasa gimana mau gitu juga kan. Nongki. Tapi kayak ya gitulah, tapi kita harus bersyukur. Kalau mungkin dibilang Allah, kalau bukan kamu ya siapa lagi. Jadi ya kita dikasih keberkahan, jangan dibuang sia-sia, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi pokoknya setelah kejadian itu yang aku marah-marah, aku minta maaf sama Allah dulu, sama orang tua, sama orang rumah. Terus ya udah nggak apa-apa, kalau capek ya nggak apa-apa, istirahat, jangan marah deh. Luar biasa. Akhirnya saya juga terbawa suasana karena saya tahu sekali bagaimana ya di belakang layarnya teman-teman pelaku media sosial itu. Ya sekali lagi teman-teman itu tadi, walaupun saya tahu bahwa kakak Anggu pasti sebaik-baiknya yang dia bikin, dia lakukan kontribusinya ke keluarga, tapi pasti juga ada yang benci ke kakak Anggu. Iya, tahapus mi bedak. Iya kan? Maksudnya ada yang benci dan sebagainya. Pastilah Kak. Haters juga banyak. Nabi Muhammad aja, betul. Nabi nih. Iya, Nabi. Banyak yang benci, manusia paling mulia nih. Manusia paling mulia nih. Betul. Kita mah apa? Iya. Mau berbuat baik pasti ada aja yang tidak suka. Kita punya dua tangan nih, tidak bisa tutup mulutnya. Kalau dipikirin juga nanti kita stres. Jadi mending kita bodoh amat aja, tidak peduli. Kalau memang tidak betul, ya emang omongan kamu berakibat di kehidupan saya ya tidak. Gitu. Jadi pasti ada pro dan kontra. Dan itu biasa bagi seorang. Ya biasa sudah. Aduh. Kita ladeni juga itu Anggu. Jarang sih ladeni yang begitu. Karena sibuk. No time for haters ya. Iya, karena lebih apa ya? Sebenarnya sih saya juga sangat bersyukur adanya netizen di sosmed. Karena tanpa netizen kita tidak bisa berkembang. Tidak bisa besar kita. Iya, tanpa teman-teman.
orang yang suka sama kita itu matanya tertutup dari kekurangan kita. Oke. Sedangkan netizen itu akan melihat sedetail mungkin dan akan mengkritik apapun itu. Nah, dari situ kita bisa belajar. Kan biasa kalau teman, orang yang cinta kita, orang yang sayang kita itu kayak ya udahlah, tidak mau lihat kita berubah jadi lebih baik sebenarnya. Jatuhnya seperti itu. Itulah jeleknya pujian. Karena pujian itu berada di zona nyaman. Jadinya kita enak-enak aja. Tapi kalau ada netizen, kita jadinya kalau ke hal positif kita jadinya introspeksi diri. Kayak oh iya ya, harusnya tidak boleh seperti ini. Tapi jangan juga yang omong kosong ya nggak usah didengerin. Yang memang jadi pembelajaran ya udah jadiin pembelajaran gitu. Nggak ini, aku suka kok sama netizen yang julid. Karena tanpa netizen sampai sekarang juga aku nggak bakalan berkembang. Mungkin, sombong juga kan Kak kalau kita tidak merespon. Ya sombong itu kalau kita merasa diri kita udah baik. Oh, merasa diri baik itu sombong. Iya, Kak. Jadi kalau misalnya kita ditegur, kan dulu nih aku nih suka ditegur nih. Aduh hijab. Hijabers. Itu tadi saya mau masuk ke situ tapi saya agak takut-takut mulainya dari mana nih? Gak apa-apa Kak. Nah. Hijabers banyak joget-joget gitu-gitu, kajili-jili. Tidak ada hijab seperti itu. Kalau Anggu sombong, Anggu akan membela diri. Ini kan saya, this is my style ya kan. Yes. Saya berhijab karena kewajiban, tapi ini kan saya memang banyak gerak. Kalian mau apa? Itu sombong. Tapi kalau kita tidak sombong, kita akan belajar sedikit demi sedikit bahwa oh iya ya, sebenarnya memang hijab tidak boleh joget. Tapi memang agak susah Kak, karena memang saya pribadi tapi saya akan berubah jadi yang lebih baik. Tapi kan tahu bahwa enggak boleh memang begini. Emang enggak boleh. Tapi kan prosesnya ini. Iya. Itu Anggu cerna. Makanya oh iya enggak boleh terlalu joget-joget. Jadi makin kesini tidak separah dulu. Tapi memang pelan-pelan. Tapi kalau Anggu sombong kan Anggu makin menjadi-jadi. Soalnya ada yang bilang begini juga Kak Anggu. Buat apa berjilbab kalau masih kayak begitu? Ya. Joget-joget. Betul. Ya, apalagi memang Kakak Anggu kayak memang dancer ya. Kalau saya lihat selalu di TikTok kan selalu Leo di FYP ku ini manusia satu ini. Wih joget-joget lagi apa segala macam. Biasa saya periksa komentar. Wih ada juga ternyata yang begini dia apa segala macam. Lebih baik tidak pakai jilbab. Benar. Yang penting hatinya di jilbab. Iya. Itu gimana itu sebenarnya? Iya kalau makanya itu yang Anggu bilang tadinya memang untuk merubah jadi lebih baik itu agak susah. Cuman Anggu tidak membenarkan atau membela diri bahwa hijab ya ini hijabku, kalau saya mau goyang ya goyang lah. Saya tidak membenarkan itu juga. Dan tidak pernah juga bilang begitu. Iya, tidak pernah. Maksudnya saya memang seperti itu. Memang seperti itu hijab tapi suka joget. Tapi saya ada di dalam hati saya bahwa oh ya saya harus berubah nih. Gitu. Saya tidak membenarkan. Saya mengiyakan. Terima kasih nasihatnya. Jadi itu pelan-pelan lah mengarah ke sana Kak Anggu. Iya, saya tidak membantahnya. Karena memang betul kan seperti itu walaupun sulit. Iya. Kakak Anggu, saya akhirnya kepo ini Kakak. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Saya nonton di Halo Makassar. Iya. Kakak tuh lale. Boleh diulang satu kalimat itu aja Kakak. Satu kalimat itu aja. Walaupun saya pengoleksinya sebenarnya. Bahkan kemarin saya tanya anak-anak, saya suruh bagian audio mixerku, audio mixing, coba bisa dibuatkan itu suaranya Kakak Anggu aduh kakak dia tuh lalenya dibuatkan lagu jedak jeduk. Mau dibuatkan lagu DJ dan sebagainya kan dan sebagainya. Itu memang menarik. Coba satu kali saya mendengar langsung dari telingaku yang jernih ini ya. Oke. Cek. Cek asik. Kakak tuh lalenya. Tidak lale ya saya Kakak Anggu. Nah, maksud saya Kakak Anggu saya lihat pertama kali di situ langsung tiba-tiba kemudian Kakak Anggu aktif di media sosial, ketemu dan sebagainya, di repost oleh berbagai macam konten-kontennya Kakak Anggu. Sempat juga ada yang bermasalah hukum dan sebagainya. Tapi nanti itu tahan dulu. Yang kemudian hijab kita Kakak Anggu. Waktu saya nonton di film enggak begini. Ya, itu ada program apa yang menemukan apa yang Kakak Anggu temukan sehingga kemudian kayaknya saya langsung bertransformasi deh. Sudah waktu ini kayaknya. Apa momennya Kakak Anggu? Jadi waktu itu kan filmnya sebenarnya udah tahun lalu. Cuman pas di upload itu Anggu udah berhijab. Jadi makanya ada pro dan kontra. Kenapa main film sengaja ya buka hijab? Padahal waktu syuting itu memang belum berhijab. Syuting itu belum berhijab. Tapi pas promo film udah berhijab. Pas tayang udah berhijab. Iya.
Dan itu udah setahun. Itu alhamdulillah Anggu tuh dapat hidayah pas di KKN. KKN-nya juga di Bone. Wow. Tapi itu 1 hari apa 2 hari sebelum pulang KKN. Ini kan sudah mau pulang. bukan di KKN Desa Penari ya? Bukan. bukan. Oke. Di Ya, KKN? Di KKN. Jadi gini Kak, mungkin ini jalan-jalan Allah juga. Masya Allah. Kenapa? Dulu kan Anggu adalah salah satu kampus yang ya sebut saja kampus merah. Anggu tidak lulus di situ. Jadinya kampus kesayanganku Umi. Hijau. Nah, Anggu lulus di situ. Kan Anggu tuh dulu waktu model-model kan kekurangan kain sekali bajunya. Wah, kelihatan ini itulah. Pokoknya benar-benar nggak ada kebajikan di dalam hidup dulu. Dulu ya. Oke. Ya, masuk di kampus hijau itu udah latihan pakai hijab, tapi belum dapat hidayah. Pas KKN dan 2 hari sebelum pulang KKN, Anggu dapat hidayah. Nah, waktu itu Anggu kan ada tuh kayak sebenarnya bukan geng sih, kayak teman kelompok belajar. Cuman memang kita tuh 11 orang. Satu kelompok. Iya, Balfir. Nah, itu 11 orang tuh Kak. Mau ke Bone KKN. Kita udah kayak ngurus nih. Di pengurusan bahwa 11 orang ini harus satu rumah di KKN. Ini cewek semua? Cewek semua. Nah, di 11 orang ini Anggu tuh namanya agak keempat yang dibilang tuh bisa di tengah-tengah kan. Tapi mungkin jalan-jalan Allah pas di KKN cuman Anggu aja yang tidak sama dengan teman Balfir. Jadi teman Balfir serumah, Anggu serumah dengan hijab yang pakai cadar. Itu kayak di setting. Serius gini? Serius. Itu Anggu serumah dengan ada 3-4 orang pakai hijab dan bercadar dan hijab panjang pastinya, dan tiap malam selalu menceritakan kisah-kisah Nabi. Dan Anggu selalu kepo kan, selalu denger tiap maghrib kan sudah ngaji gitu-gitu kan di KKN. Anggu kepo dengerin, dan salah satu cerita kisah istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah adalah seorang pebisnis juga, orang kaya, pedagang yang kaya raya, cantik. Istrinya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga sangat mencintainya. Kemudian dia itu pas meninggal, saking dia cintanya umatnya, dia sayangi, maksudnya dia benar-benar mau bertaubat, padahal dia kaya banget kan. Ini istilah aja, ditutup wajahnya atau kepalanya, terbuka kelihatan kakinya, ditutup kakinya, ini kain kafan, ditutup kakinya, terbuka wajahnya. Saking miskinnya karena semua hartanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di situ Anggu yang kayak, wow, kayak inspirasi. Tapi belum di situ, belum di situ. Di situ udah mulai tuh. Udah mulai. Wah, sudah masuk di otak di situ ya. Iya, keren nih Siti Khadijah nih. Siti gitu kan. Terus sebenarnya Anggu juga udah mulai mau berhijab, cuman memang dulu ya nggak apa-apa ya kita bilang. Mama sama Kak Agi nggak setuju pakai hijab dulu. Serius? Iya, katanya norse. Dulu ya. Dulu. Mungkin belum tahu kali ya, fashionista hijab tuh kayak gimana. Betul. Terus Anggu juga mau promo film. Di situ kan banyak banget yang Anggu kayak apa sih namanya? Maksudnya kalau promo kan harusnya tidak berhijab ya. Seharusnya kalau lebih bagusnya sih seperti itu. Cuman Anggu tidak pikir lagi hal-hal seperti itu. Yang mau promo kayak mau apa, intinya mau hijab. Nah, pas ini 1 atau 2 hari sebelum pulang ke Makassar, Anggu berdoa waktu itu di masjid dekat kantor Lurah Bone. Di situ Anggu berdoa. Anggu tiba-tiba kayak terketuk hatinya, terus nangis. Terus Anggu berdoa, ya Allah, semoga mamaku sama Kak Agi, kan bapak ini memang support banget untuk hijab. Semoga mama sama Kak Agi mau izinin berhijab. Nah, saat itu aku telepon sambil nangis-nangis sesegukan ya Kak. Masih di lokasi. Masih di lokasi. Aku nangis sesegukan. Yang kayak gitu. Mama kok berhijab. Terus mamaku yang kaget, ih kenapa aku sampai nangis, berhijab aku tidak dilarang. Cuman memang ya ndak apa-apa kau berhijab, ndak usah nangis. Terus Kagi juga yang kayak iya hijab nih. Tiba-tiba yang kayak diizinin, karena kan Anggu juga tipe orang yang penurut sekali ya, penurut sama mama. Jadi harus memang dari ridho. Sampai waktu itu dulu Anggu ada pacar, Anggu putusin tanpa alasan. Karena bener-bener ya mungkin tabangka kali ya. Tapi memang Anggu pengennya kayak gitu. Jadi diputusin detik itu. Terus Anggu berdoa lagi nih Kak, karena rasa berterima kasih. Anggu tetap nangis. Ada 2 kupu-kupu kakak di samping ini.
Ada itu saksinya temen aku yang sholat di samping aku, 2 kupu-kupu di sini nari-nari di itu aku merinding. Itu di musola. Di musola. Aku ceritanya kan udah diizinin. Iya, oke. Aku ini berdoa sama Allah di masjid itu sambil nangis, ya Allah aku udah diizinin, kayak happy gitu kan. Masya Allah. Terus kupu-kupu itu tidak mau pergi sampai aku keluar dari masjid. Jadi kupu-kupu itu hinggap di sini aku, di pundak aku kiri kanan, terus putar-putar kayak seolah-olah, ini menurut aku ya, seolah-olah kayak menghibur, udah jangan nangis kan kamu udah diizinin berhijab gitu. Setelah dari itu udah, dan Anggu alhamdulillah tidak pernah membuka hijab sampai sekarang. Amin, semoga. Walaupun Istiqomah. ujian itu datang. Ujian di dunia entertain itu susah. Itu yang perlu digarisbawahi, Ces. Iya. Karena ujiannya itu kan Istiqomahnya yang susah, Kak. Istiqomahnya, konsistennya itu. Konsistennya. Kalau mulainya tuh pasti apapun yang kita kerjakan kalau memulai itu gampang. Iya. Tapi kalau untuk konsisten, istiqomah itu betul-betul. Apalagi kalau kita lihat nih di kaca atau habis nyalon ceritanya, aduh cantik pengen deh. Atau lihat teman-teman nih pergaulan, ekosistemnya Anggu. Iya, lihat berhijab, pengen deh. Ada rasa itu. Cuman ya memang itu. Ya kan jaminan surga ya susah. Kita berhijab aja belum tentu kan masuknya. Apalagi itu. Baik. Ya gitu deh pokoknya. Kakak Anggu inspirasi sekali apa yang kita sampaikan. Amin. Nah, saya tuh gini Kakak Anggu. Apa yang Kakak Anggu Batari lakukan tadi sudah kita tahu bagaimana lika-likunya, prosesnya sampai kemudian masuk ke bagaimana beliau bertransformasi, dapat hidayah lah kalau istilahnya beliau. Dalam kegiatan sebagai seorang apa sih namanya, selebgram, influencer atau itulah ya. Ya itulah ya. Ya itulah pokoknya berbagai macam istilah soalnya. Kadang-kadang sulit. Apakah bedanya ini? Saya juga nggak ngerti. Iya, tetapi oke lah. Apapun label yang dikasihkan ke netizen ya kita terima aja. Oke, yang penting anu baik kan. Iya. Gini Kakak Anggu, apa sih skill yang mungkin teman-teman di sini juga tahu, wah butuh apa sih Kak, saya juga mau punya ruang, punya kreasi, mau berekspresi di media sosial. Botongkah juga ada kayak Kak Anggu deh, kayak Kak Rizal atau kayak teman-teman yang lain. Apa sih Kakak Anggu yang modal paling besar yang harus dimiliki oleh teman-teman tahu ini? Keberanian. Jadi banyak teman-teman yang mungkin tidak berani memulai karena merasa dirinya belum cukup. Dia tunggu dulu perfect. Tapi keperfekan itu akan terbentuk sendiri ketika kita memulai terus ada pengalaman-pengalaman yang tadinya tidak sempurna menjadi sempurna. Jadi skill pertama itu harus keberanian dulu. Terus banyak belajar, tidak sombong, dalam arti selalu mau belajar, selalu menerima masukan. Namanya juga perkembangan zaman tuh pesat sekali. Betul. Ada sosmed barulah inilah. Kalau kita merasa sombong atau merasa sudah puas dengan yang kita sudah punya dan tidak belajar lagi, ya kamu akan stuck di sana. Jadi keberanian, mau memulai, konsisten, jujur. Kalau kamu tidak jujur, mau kamu seprofesional apapun, mau kamu sepintar apapun, secantik apapun, tapi kalau kamu tidak jujur, kamu tidak akan bertahan lama. Attitude nomor 1. Jadi apapun yang kamu punya, tapi kalau attitude kamu nggak ada, ya kamu tetap nol. Ya seperti itulah pokoknya. Kayak tetap berdoa, berusaha, yakin, semangat, jangan down, sedikit-sedikit denger netizen gitu-gitu. Pokoknya harus tetap semangat dalam menjalani hidup. Luar biasa, keren sekali. Kakak Anggu, saya lihat juga Kakak Anggu, ini selebgram termasuk saya idolakan. Waduh, saya juga idolain Kak Rizal. Kamu kelas. Karena beliau kuliah. Apa ya? Kuliah Ki. Iya, dan kemudian ambil S2 ya. Sudah selesai atau? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Apa sih jurusannya? Akuntansi perpajakan. Masukku saya begini Anggu. Iya. Nggak usah kita kuliah begitu ya. Kan apa nih terkenal begini. Waduh. Aratomi juga wanta. Aduh. Apa segala. Aratomi juga usaha. Kenapa sih lagi mau kuliah gitu ya? Nah kan sudah S1. Apa sih pentingnya lagi kuliah hari ini? Iya. Gue selebgram men. Gue terkenal gitu. Asik. Ini berusaha untuk keluar dari diriku. Tapi susah memang ya. Ini hanya menyelesaikan dengan Anggu. Kenapa mesti lagi ambil? Ya gak boleh sombong Kak. Sampai sekarang pun harus tetap belajar. Tapi jangan kan selalu belajarnya gak mesti kuliah Anggu. Kenapa harus kuliah lagi gitu ya? Jadi ada hal-hal yang memang kita dapat dari kuliah. Kayak contoh kita ketemu banyak dosen. Kita bisa bertatapan langsung dengan dosen.
kayak misalnya nih Oke, revisi. Oke. Itu kan hal-hal yang Iya. akan kita pelajari nanti di kemudian hari. Contoh kayak revisi, dilatih kesabaran kita, Oke. ditolak, perbaiki, tolak. Perbaiki, oke. Jadi itu hal-hal seperti itu Membentuk membentuk mental. attitude kita Attitude juga. bahwa ini orang tua, kita harus hormati, salah ulangi. Kan ada tuh ya orang revisi, jangan kok deh, Ya. sudah deh, malas kok deh, saya yang benar. Nah itu salah. Dari situ sebenarnya hal-hal kecil seperti itu kita terbentuk. Kerja kelompok, kita bisa bekerja tidak bekerja sendiri, bisa saling komunikasi dengan banyak orang, ketemu banyak orang. Hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu bukan hanya ilmunya, tapi pertemuannya langsung, ketemunya sama orang-orang banyak, punya pikiran yang beda-beda. Jadi banyak sih sebenarnya. Dan itu juga memang karena mama selalu Support. tanemin di Anggu, kamu boleh beraktivitas, kamu boleh berkreasi, kamu boleh modeling, boleh endorse, terima apapun, kerja dan segala macam. Tapi ingat ya, kuliah, sekolah tetap nomor 1. Karena nanti kita kan menjadi, meskipun banyak juga yang berpikir, perempuan itu ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga Ji. Ya jelas lah, nanti kalau anak kita gimana? Penerus bangsa loh anak kita. Anak kita harus dididik. Sama pikiran yang gue tahu. Nah kalau dididiknya sembarangan ya jangan. Jadi harus memang perempuan sama laki-laki harus. Soalnya ada yang bilang begini sekolah. juga Kakak Anggu, teman-teman juga pelaku di media sosial, kerja kenapa kita lagi mesti kuliah? Uang sudah ada. Betul. Toh ujung-ujungnya kuliah adalah kerja cari Kakak uang. juga kan S2 kan? Iya begitu. S2 apa S3 sih? Ya begitulah kira-kira. Kalau saya kan memang pertanyaannya suka memang kalau saya. Tapi kan untuk sekelas Kakak Anggu ini yang wow gitu. Maksud saya kan ada juga yang ngomong bahwa kita kuliah jujur paling jadi dosen kalau kita mau ambil kuliah terus dan sebagainya. Ngapain lagi sekarang? Bahkan kemarin saya dengar ada anggota DPR bilang bahwa nggak butuh lagi orang perpustakaan, bangun perpustakaan, semuanya sudah ada di Google. Bahkan ada hasil riset ini Kakak Anggu di Malaysia bahwa 75% anak muda di sana nggak mau lagi kuliah karena mereka terpengaruh oleh influencernya yang sudah terkenal, banyak uang dan tidak kuliah. Oh jangan seperti itu. Banyak loh selebgram yang terkenal terus tiba-tiba jatuh karena seperti itu, karena dia sombong, dia tidak mau belajar lagi, dia merasa dirinya sudah merasa puas dengan dirinya, alhasil dia kan tertinggal. Kita itu harus mengejar ilmu setinggi-tingginya, mengejar ilmu sampai ke negeri Cina, tidak peduli umurmu udah tua, masih muda harus tetap belajar. Kita aja nih dari kecil diajar jalan ya harus belajar. Untuk berjalan aja belajar. Apalagi memahami sesuatu yang tidak kita ketahui. Banyak loh yang kita belum ketahui. Apakah kamu sudah merasa puas dengan itu? Seperti itu sih Kak sebenarnya. Itu gambarannya. Iya gambarannya. Makanya waktu itu saya kaget. Anggu urus administrasi untuk ujian dan sebagainya. Oh, sekolah ini anak. Sumpah gak berpikir begitu Kakak. Tahu selalu saya ini keren banget. Waduh amin. Itu yang memotivasi saya. Bagaimana sih rahasia hidupnya Kakak Anggu dan sebagainya. Sehingga itulah saya ajak datang ke sini Kakak Anggu. Luar biasa. Terakhir ini Kakak Anggu. Saya kemarin itu sempat juga agak merinding. Ketika kemudian Kakak Anggu, luar biasa tahu. Punya yang baru kuda besi putih itu. Waduh. Terus tiba-tiba di upload dan sebagainya. Mungkin image awal ada sombongnya ngapa saya begitu aja lagi Dede. Tapi ternyata di balik itu ada sebuah proses yang ternyata niatnya sangat suci saya lihat. Menurutku gini Kakak Anggu, saya lihat itu terus kita mohon maaf Kakak Anggu ya, kita kasih naik mata, dibantu oleh Kakak Anggi dan sebagainya di mobil. Tiba-tiba tahu saya masukku, saya juga akhirnya merinding di situ. Kerennya ini anak luar biasa. Maksudku amin. Saya kurang tahu apa di balik cerita itulah, dan tapi sebagainya mungkin banyak karena saya baca beberapa komen juga banyak yang support, tapi ada juga beberapa yang merasa pamer. Tapi ketika kemudian Kakak Anggu perlihatkan orang tuanya bahwa supaya mama kalau pulang ke Bone, kalau tidak salah ingat ya, kalau mama pulang ke Bone enak perjalanan apa segala macam. Soalnya kalau saya orang tua juga ya, niatnya juga begitu sih Kakak Anggu, supaya orang tua ini nyaman kodong dan sebagainya. Iya, Anggu itu dari dulu dimanja sekali sama mama sama bapak. Asli dimanja banget kayaknya. Manja sekali, saking pakaian dalam pun tidak tahu di mana saking dimanjanya. Cuman
Pas memang mama sakit, aku betul-betul terpukul dan kayak lontang-lanting karena kan yang tadinya manja tiba-tiba jadi harus dipaksa untuk mandiri kan. Jadi aku selalu berpikir, jadi dari dulu tuh mama itu selalu kayak gitu. Jadi bukan karena anggunya anak berbakti, tapi karena memang mamaku ini adalah malaikat bagi diriku. Jadi mama itu dulu kan mama sama bapak kan, bapak itu wira swasta. Iya. Mama ini PNS, gajinya cukup lah ya, cukup. Dulu aku pokoknya harus sekolah yang ternama nih. Anaknya 3 dikasih di sekolah ternama. Terus misalnya nih SMA ternama, terus saking dipikirnya nih, takutnya kan kebanyakan di dalam sekolah itu anak-anak pejabat semua. Takutnya anaknya down, HP-nya harus bagus, harus action, harus gayanya bagus, up to date. Gak apa-apa, ini yang penting saking ini mama berusahanya sampai pinjam di koperasi. Pokoknya memang semua demi anaknya. Makanya Anggu tuh selalu berpikir kayak ini Anggu tidak bakalan bisa balas apapun, tidak akan bisa. Tapi Anggu akan berusaha untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membahagiakan atau membalasnya meskipun tidak bisa sebenarnya. Dan itu mama udah 4 tahun tidak pulang kampung karena sakit kan. Terus mama ada keinginan mau jenguk mau masiara di kuburan bapaknya, kakek. Terus mama kan sakit, saya kan nggak tahu ya umur, kita nggak tahu, bisa aja Anggu yang duluan dipanggil, tapi kan yang pasti akan dipanggil kan. Semenjak mama sakit, Anggu takut sekali tidak bisa memenuhi keinginannya. Jadi kan mama agak osteoporosis karena stroke ringan. Jadi harus nyaman karena 6 jam ya di perjalanan. Cukup jauh memang ya. Iya. Jadi sebenarnya uang itu ada untuk bisa dipakai untuk putar bisnis, tapi kenapa Anggu memilih untuk membeli kendaraan itu? Karena ya seperti itu, Anggu takut sekali kalau misalnya terlambat atau menyesal. Anggu takut sekali itu karena memang ini semua yang Anggu lakukan yang tadinya tidak ambisius menjadi ambisius karena memang mama, bapak itu dua itu harus. Dan aku juga udah sama Kak Agi, kakakku, betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bahagiain mereka di masa-masa tuanya. Karena kita mau balas kan. Iya. Itu aja. Itulah anak ya. Nice people, luar Meskipun biasa. Kak banyak yang bilang flexing, sombong, baru begitu. Iya, I see. Jadi tingkat kebahagiaan orang itu beda-beda. Mungkin bagi kamu biasa aja, tapi bagi orang, ya kenapa sih kalau orang mengekspresikan kebahagiaannya? Cuman kalau Anggu hal-hal yang kayak lebih suka begitu menampilkan di sosmed hal-hal yang bahagia, yang karena support, yang kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi ketahuan sekarang teman-teman sekalian, Anggu yang ceria, kita follow dia karena dia selalu ceria. Beginilah sosok di belakangnya, ya ada sesuatu effort. Nah bahkan sempat saya baca juga, palingan itu mobilnya endorse. Palingan itu ini dan sebagainya. Saking endorse-nya si Ratu endorse-nya Makassar ini, Sulawesi Selatan ini Kakak Anggu Batari. Kakak Anggu, saya kehabisan kata-kata, no comment lagi mengenai obrolan kita. Thank you banget. Kenapa nangis ya? Maaf ya Kak, nggak bisa ditahan. Saya tadi ini paling berusaha untuk menahan juga saya ini, karena kalau ingat orang tua ya Allah. Soalnya orang tua saya, bapak saya kan sudah meninggal kalau saya. Jadi tidak sempat apa yang dia lihat, apa yang saya rasakan sekarang nggak sempat. Makanya sisa mama mami. Makanya effortnya, perjuangannya juga sama. Kita berusaha. Dia dengan caranya, saya dengan caraku, ya kan. Kakak Anggu dengan caranya, versi kebahagiaannya Anggu dengan caranya begitu, ya sudahlah, selama tidak ada orang yang kasih susah. Saya juga pun dengan ada tunjuk carata. Nah inilah kita fungsinya untuk saling sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Luar biasa. Kakak Anggu, last statement, closing statement, apa yang Kakak Anggu mau sampaikan buat mereka yang pejuang nafkah, buat mereka yang sedang mau bahagiakan orang tuanya, yang mau keluargakan pasangannya dan sebagainya. Apa sih yang Kakak Anggu mau sampaikan, dan juga mereka yang lagi mau cari jati dirinya? Tetap semangat ya guys, apapun yang kalian lalui sekarang,
Karena kita tidak pernah tahu percobaan yang keberapa kita akan berhasil. Mungkin memang di banyaknya percobaan 1, 2, 3 kita gagal. Tapi kan dari kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan itu adalah pembelajaran biar kita bisa menjadi sukses, tangga menjadi sukses. Jadi jangan pernah takut akan gagal. Karena bahkan kalau misalnya kalian masih muda, harus ambil jatah gagal sebanyak mungkin. Karena kalau misalnya anak muda gagal, pasti orang akan memaklumi, masih muda. Jadi gitu. Jadi ambil semuanya. Jadi ada juga ini Kak ya, anak muda, karena dia udah merasa dirinya udah tinggi, dia tidak menerima job-job lain yang menurutnya fee-nya dikit. Padahal kamu harus mencoba di segala bidang. Entah kamu udah digaji di bidang satu, udah gaji besar, kamu dengan sombongnya tidak menerima yang lain. Padahal kita tidak tahu, siapa tahu kamu di bidang yang itu bakalan lebih melejit. Kita kan tidak pernah tahu. Dan cari sumber rezeki itu di berbagai arah. Jangan cuma berpatokan di satu, dan jangan selalu cepat merasa puas. Jadi anak muda jangan makaduku, harus action. Jangan cuma teori ya. Jangan cuma kayak lihat-lihat quotes. Hari ini saya akan berusaha. Pagi-pagi tidak bangun. Besok pide tidurmu terlalu miring itu. Menunda-nunda adalah hal yang akan bikin sesuatu itu menjadi amburadul. Akhirnya tidak akan kecapai. Kalau kamu punya mimpi, jemput paksa mimpi itu secepat mungkin. Dan yang pasti harus berusaha dan berdoa, minta restu sama orang tua, mama, bapak, karena restu orang tua adalah restu Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita berikan aplaus dulu buat Kakak Anggu. Ayo ceria lagi dong, ceria lagi. Kakak Anggu, thanks banget. Tapi saya harus baca salah satu permintaan netizen lewat Instagram ini, yaitu Kakak Anggu, kayak bagaimana Kak kriteria anunya? Apa itu? Itunya, calonnya. Waduh. Seperti apa kriterianya Kakak Anggu? Ditahan Kakak Anggu, nanti di sesi yang lain kita nanti bisa tanyakan langsung. Saya agak takut-takut kalau tanyakan itu, karena waktu saya bikin kemarin konten, bukan konten, saya sama-sama sebagai narasumber. Aduh, banyak sekali yang nanya macam-macam dan kiri kanan. Tapi nanti mudah-mudahan kita dapat kesempatan lagi, nanti bisa collab lagi sama Kakak Anggu. Kakak Anggu, thank you banget. Thank you Kak Rijal. Salam Maki, saya sakit terus nah. Salam Maki, semoga kamu kelas makin sukses, makin melejit. Terima kasih kasih udah banyak. undang Anggu. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Buat kepoin Kakak Anggu, saya tulis alamat Instagram beliau di description box. Buat teman-teman yang mau DM, yang mau kepoin, tanya langsung saja ya. Kalau tidak ada balas, tanyakan, nanti saya pas-pas sedikit balas kita. Oke, kalau begitu saatnya bilang kamu kelas. Asik. Saatnya bilang kamu kelas. Jadinya. Gitu.